Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam ala rasulillah. Para jamaah Masjid Al-Muhasibin, malam ini kita kembali hadir dalam rutinan pengajian kita, yaitu pengajian mingguan. Adapun malam ini giliran kita membaca kitab Irsadul Anam dan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Melanjutkan pengajian kita sekarang masuk ke dalam rukun iman yang ke-6, yang terakhir nih. Masuk ke dalam rukun iman yang ke-6. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas pertemuan yang lalu tentang rukun iman yang ke-5, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir yang begitu lama masanya, ada 50.000 tahun buat orang kafir, dan buat orang yang ahli maksiat dia selama 25.000 tahun. Adapun buat orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia paling ringannya salat maktubah, yaitu 2 rakaat salat subuh. Jadi cepat. Adapun orang yang beriman, bertakwa, dia mengalami yaumul qiyamah cuma seukuran 2 rakaat, kurang lebih 2 menit 3 menit selesai yaumul qiyamah. Yang mana di situ ada namanya yaumul hisab, yaumul jaza, ada namanya padang mahsyar, orang di situ bertumpuk. Dahsyat, pokoknya luar biasa huru-hara yaumul qiyamah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengalami, yaitu akhafu min sholatil maktubah. Paling ringan salat maktubah, seukuran 2 rakaat selesai. Karena begitu dahsyatnya huru-hara yaumul qiyamah. Nas'alullaha ta'ala ay yukhaffifahu alaina bimanihi wa fadlihi. Amin ya Allah, amin. Sekarang pelajaran kita rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 yaitu beriman kepada qadar, baik takdir baik dan buruknya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah akidah, ya. Baik buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dinamakan, nanti ada istilah qada. Qada, ada qada, ada qadar. Qada itu ketentuan Allah pada zaman azali, pada ilmu Allah yang mana hanya Allah yang tahu. Para malaikat pun tidak tahu tuh ketentuan Allah. Misalnya pada qada ketentuan Allah, atau dalam ilmu Allah, Allah Maha tahu bahwa tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 19. Tanggal 19 bulan September sipulan. Dalam ilmu Allah, dia dalam qada Allah sipulan ngajinya sambil senderan, sambil merem lagi matanya. Itu udah ada dalam qada ketentuan Allah. Itu namanya qada. Itu qada ketentuan Allah yang mana hanya Allah yang tahu dengan ilmu Allah. Itu qada Allah. Nah, adapun sekarang udah terlaksana ini. Terlaksana namanya apa ini? Qadar, takdir. Ini udah terlaksana nih. Kan tadi dari zaman azali, dari zaman yang tidak ada permulaannya, yang mana hanya Allah yang tahu dengan ilmunya, bahwa pada tanggal 19 ya, 19 September sipulan ngajinya senderan sambil tidur. Ada udah catatannya. Nah, sekarang terlaksana tuh. Ngaji dia tanggal 19 habis maghrib. Tidur ngajinya. Itu namanya apa? Qadar. Pelaksanaan, atau bahasa kerennya realisasi dari qadanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Paham tuh ya? Nah, permasalahannya nanti di sini
keimanan kita bahwa yang terjadi takdir itu baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini permasalahannya. Baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu ada maling nyolong nih. Berarti maling nyolong siapa itu? Perbuatan siapa itu? Perbuatan Allah. Karena keimanannya apa tadi? Baik dan buruk dari Allah. Ada orang mabok, dari Allah bukan? Kita salahin gak dia mabok? Kan dari Allah katanya. Kan rukun iman yang keenam apa tadi? Baik dan buruk semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ini agak sensitif nih, agak diperhatiin bener-bener. Jadi saya kasih contoh perumpamaan nih ya. Dalam masalah takdir, nanti ada yang namanya kasab. Kasab itu usaha atau af'alul ibad, pekerjaan hamba. Ini saya minum nih. Saya minum, ngambil air nih. Saya ngambil air. Kalau kita nisbatkan kepada Allah, ini hakikatnya iradah Allah, kehendak Allah. Kalau kita nisbatkan kepada Allah. Tapi kalau kita nisbatkan kepada kita, ta'alluq qudratul hadisah namanya, kemampuan kita tadi ngambil air kita nisbatkan kepada kita, maka ini adalah hasil usaha kita. Tuh. Tadi kalau ngambil air ini kita nisbatkan kepada Allah, ini namanya apa tadi? Ini kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nisbatkan kepada kita, ini apa namanya tadi? Ini adalah hasil usaha hamba. Paham tuh? Tadi dalam ketentuan Allah, si fulan tanggal 19 bulan September ngaji dia. Ngaji, ya. Apakah dia dapat pahala? Nah, coba kita lihat. Dia ngaji, bisa ngaji di sini karena apa? Satu, karena dia hidup. Karena dia hidup di alam dunia ini, maka dia bisa ngaji. Tuh, satu. Ya. Kedua, dia bisa ngaji karena sehat. Yang ketiga, dia bisa ngaji karena kekuatan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, walaupun dari qada Allah tadi apa? Tanggal 19 September si fulan ngaji di masjid. Tapi tadi dia bisa ngaji ketika melaksanakan apa? Takdir Allah terjadi, dia ngaji tadi karena 3 perkara tadi. Dia hidup, dia sehat, dia apa lagi? Ada kekuatan taufik dari Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, hidup dari siapa? Dari Allah. Sehat dari siapa? Taufik dari siapa? Dari Allah. Maka nggak usah dapat pahala kalau begitu dong. Paham nggak tuh? Kita ngaji di sini nggak usah dapat pahala kalau kita nisbatkan kepada Allah tadi. Kita nisbatkan kepada Allah. Kenapa kita nggak dapat pahala? Karena semuanya dari Allah, semuanya atas iradat kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Tapi kalau kita nisbatkan kepada kita makhluk, bahwa itu ada usaha dari kita. Ada usaha. Usaha ini pada hakikatnya memang Allah juga yang ciptakan gitu tuh. Kayak tadi nih, saya ulangin lagi. Saya ngambil air nih. Saya ngambil air. Kalau kita nisbatkan kepada Allah, ini apa? Ini semuanya adalah kudratnya, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nisbatkan kepada kita makhluk, ini apa? Ini adalah usaha hamba. Tuh. Ngaji kita kalau kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kudrat Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak perlu dapat pahala karena semuanya dari Allah. Tapi enggak begitu, Pak. Pekerjaan hamba kita nisbatkan kepada kita. Nisbatkan bukannya dari kita, bukan, tapi kita nisbatkan kepada kita. Itu paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebut mazhab Asy'ariyah dalam akidah. Jadi kalau kita nisbatkan tadi ngaji kita semua ke kudratnya Allah, dapat pahala enggak? Enggak, karena kita hidup dari Allah, kita sehat dari Allah.
kita ada kekuatan, kemampuan, taufik dari Allah, semuanya dari Allah, nggak dapat pahala. Tapi kita nisbatkan kepada diri kita, kita ada usaha pada diri kita yang namanya kasab. Tuh, adanya kasab, usaha dari diri kita. Dengan sebab kasab itulah yang jauh dia niat mau ngaji naik motor, ngegas motor, itu kan usaha tuh, ngegas motor. Dia usaha jalan ke masjid, mau ngaji, itu ada usaha. Walaupun hakikatnya usaha itu juga dari Allah tuh. Hakikatnya usaha itu juga dari Allah. Sama tadi, ketika saya ngambil air ini nih, kalau kita nisbatkan kepada Allah, ini apa? Ini kudrat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nisbatkan kepada diri kita, ini apa? Usaha kasab dari saya seorang hamba, gitu. Paham tuh ya? Nah, kita katakan tadi orang yang mengaji dia di masjid, walaupun itu kudrat Allah, ketentuan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia dapat pahala. Karena apa? Karena adanya kasab dan usaha, adanya usaha. Kasab itu usaha, karena adanya usaha yang Allah berikan kepada hamba. Tuh, paham tuh ya? Kalau begitu orang maksiat dapat dosa enggak dia? Sama tadi perbandingannya. Orang berbuat kebaikan dapat pahala enggak? Gitu. Kalau kita nisbatkan ke kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka enggak ada pahalanya. Tapi kalau nisbatkan kepada kita, kasab usaha kita, maka ada nilai pahalanya. Paham gak tuh? Ini ada orang mabok. Maaf nih ya, ada orang tukang mabok. Tukang mabok dia. Maboknya mabok apa nih? Minum apa? Topi miring. Dia minum topi miring, dia mabok tuh. Ya. Dia mabok karena apa? Dia hidup, satu. Mabok karena dia hidup. Terus karena apa? Dia bisa mabok, ada duitnya. Itu semua dari siapa? Dari Allah. Nah, yang begitu jangan dinisbatin kepada Allah, sama kayak tadi sama kebaikan. Ya, ada yang dinisbatin pada diri dia. Adanya apa tadi? Adanya usaha kasab, walaupun pada dasarnya kasab juga hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, udah akidah kita sekedar begitu aja tuh. Semua dari Allah, tapi kita ada yang namanya kasab, usaha. Sebab kasab itulah hamba manusia dapat pahala dan hamba dapat dosa. Itu yang direken kasabnya kita tuh. Ya. Ada paham Mu'tazilah yang menganggap bahwa perbuatan hamba itu ikhtiar hamba, atau perbuatan hamba itu hasil dari hamba itu sendiri, bukan ciptaan Allah. Itu paham Jabariyah, paham Mu'tazilah. Tuh. Kalau kita tadi bagaimana? Kalau kita nisbatkan kepada Allah, ini adalah kudrat kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita nisbatkan kepada kita, ini adalah hasil ikhtiar kita. Gitu, kita bedanya begitu doang. Tapi kalau paham Mu'tazilah, dia bilang ngambil air ini adalah semata-mata ikhtiar yang diciptakan oleh hamba, oleh manusia. Enggak ada ikut campur Allah di situ. Jadi ngambil air enggak ada ikut campur Allah di situ. Sesat ini Pak, karena dia menganggap bahwa adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya yang menciptakan selain Allah. Siapa yang menciptakan? Dia sendiri menciptakan perbuatan tuh. Jabariyah itu manusia seperti kapas. Kapas apa kapas? Terbang gitu tuh. Jadi kebaikan, keburukan semua dari Allah. Manusia enggak punya ikhtiar sama sekali. Itu namanya Jabariyah. Kalau Mu'tazilah tadi apa? Ikhtiar dari hamba, bukan dari Allah. Gitu. Dia ngambil air mau minum, ini dari hamba, bukan dari Allah. Kalau Jabariyah, kebaikan, keburukan semua dari Allah. Manusia enggak ada usaha sama sekali, enggak ada kasab usaha sama sekali. Ya. Jadi ketika orang mengatakan saya enggak sholat nih, ini udah kehendak Allah. Nanti udah waktunya taubat juga saya taubat, saya sholat. Nah, itu paham apa tuh kalau begitu tuh? Qadari apa tadi? Jabariyah apa Mu'tazilah? Jadi menganggap manusia seperti kapas. Jabariyah. Ntar juga udah waktunya saya dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saya sholat. Gitu. Dia menganggap manusia apa? Seperti kapas.
baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau paham Jabariyah, zina buat dia enggak dosa, Pak. Karena zina dari siapa? Dari Allah. Dia mabuk dari siapa? Dari Allah. Manusia ibarat kapas. Kapas kan terbang tuh, pasrah ngikutin arah angin kemana aja. Paham Jabariyah begitu. Manusia kayak kapas, terbang kemana aja arah angin, ngikut aja ngikut. Ya mabuk kayak dari Allah juga. Ya dia berzina dari Allah juga. Itu paham siapa tuh? Paham Jabariyah. Kalau Mu'tazilah, manusia punya ikhtiar. Ikhtiarnya itu hasil ciptaan manusia. Parah juga dia. Hasil ikhtiar manusia, kayak tadi saya ngambil air, ini adalah ciptaan manusia. Itu paham Mu'tazilah. Adapun paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, paham kita Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara Mu'tazilah dan Jabariyah. Pertengahannya apa? Kita manusia memang ditentukan semua sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ada namanya kasab. Kasab apa itu kasab? Usaha. Tuh, ada namanya usaha. Kayak tadi. Jadi ketika kita hamba melakukan sesuatu, ada dua nisbat, ada dua hubungan. Kalau kita hubungkan kepada Allah, memang ini takdir Allah semuanya. Kita ngambil air nih, saya ngambil air. Ini takdir Allah, ngambil air sayanya ini. Tuh, kalau kita nisbatkan kepada siapa? Kepada Allah. Tapi kalau kita nisbatkan kepada diri saya, hamba, ini adalah apa? Ini adalah usaha saya. Tuh, ketika orang maksiat, kalau kita nisbatkan kepada Allah, memang nggak ada dosa. Kalau kita nisbatkan kepada Allah, karena apa? Dia hidup, dia mabok, dia melakukan kemaksiatan, itu semua dari siapa? Dari Allah. Tapi jangan kita nisbatkan kepada Allah yang model begitu. Kita nisbatkan juga manusia ada ikhtiarnya. Nah, itulah yang dinamakan kasab. Sebab kasab itulah orang berbuat baik diberi pahala, orang berbuat maksiat disiksa dapat dosa. Itu sebabnya adanya kasab. Kasab apa kasab? Usaha. Paham gak tuh ya? Contoh, saya gaji bapak misalnya, saya gaji sehari aja dah. Sehari saya kasih 1 juta. Kerjanya ngapain? Masuk kamar, saya kunci ntar kamarnya. Seharian, gaji berapa tadi? 1 juta. Masuk kamar, saya kunci. Habis saya kunci, saya diemin. Jam 12 waktunya makan, saya diemin juga. Di dalam teriak nggak itu? Pak, Pak, ini makanannya nggak dikasih. Ntar nungguin gue dapet hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau gue udah dapet hidayah dari Allah, ntar gue kasih makan loh. Kira-kira nungguin hidayah nggak tuh ngasih makan tuh? Nah, itu adanya ikhtiar dari hamba tuh. Paham nggak tuh? Ada orang di dalam, kita bayar, kita gaji 1 juta di dalam kamar, kita kunci. Tuh, udah jam 12 siang dia ngetok-ngetok tuh. Pak, ini nggak dapat makan, saya kerja 1 juta di dalam kamar. Ntar nungguin hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah dapat taufik hidayah, nanti lu gua kasih makan. Kira-kira begitu nggak? Enggak, harus ada apa? Harus ada namanya usaha tuh. Jadi ketika orang dia mabok, dia bilang ini semua udah ketentuan Allah. Nanti juga kalau gue udah dapet hidayah, gue taubat, gue nggak mabok lagi. Ngomong begitu sama maksiatnya, gedean dosa ngomong begitu, Pak. Paham gak tuh? Dia ngomong begitu sama dosa maksiatnya, dia mabok, beratan dosa mana? Ngomong begitu berat dosanya tuh. Karena dia udah menisbatkan semua ya takdir Allah itu yang seharusnya dinisbatkan kepada dia dari sisi usaha, tapi dinisbatkan kepada Allah semuanya. Nah, itu dosa besar tuh. Maboknya sama ngomong begitu dosanya beratan mana tadi? Ngomongnya begitu. Sholat nambah sholat. Lu gak sholat. Ntar juga kalau gue udah dapet taufik hidayah dari Allah, gue sholat. Gue belum dapat hidayah aja. Tuh, itu paham Jabariyah tuh. Dia seakan-akan manusia seperti kapas terbang gitu. Ntar kalau dapat hidayah, dapat taufik, dia taubat. Kalau dapat keburukan, belum dikasih jalan apa, belum dapat hidayah taufik, dia maksiat gitu tuh. Hati-hati tuh. Omongan kayak gitu lebih besar dosanya daripada kemaksiatannya. Tuh.
Ntar juga kalau udah waktunya gue dapat taufik hidayah, gue sholat. Jangan mabok, tinggalin mabok. Ntar juga udah waktunya gue tinggalin mabok, lu jadi rewel banget, gitu tuh. Lu jadi rewel banget. Ntar juga kalau gue dapet hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gue nggak mabok lagi. Tuh, itu udah menisbatkan apa tuh? Udah menisbatkan yang seharusnya dinisbatkan kepada kasab seorang hamba, tapi semua dinisbatkan kepada iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, nggak boleh ngomong gitu tuh. Paham kan ya? Dalam ilmu tauhid disebut namanya itu adalah ta'alluq qudratul hadisah. Tuh, ada nanti bahasa tauhid ta'alluq qudratul hadisah. Kita nisbatkan kayak tadi. Saya ngambil air minum ini kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini hakikatnya apa ini? Ini adalah kudrat kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngambil air, saya ulangin lagi. Saya ngambil air. Kalau dinisbatkan kepada Allah, ini adalah karena kehendak dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita nisbatkan kepada diri kita, ini adalah apa? Ini adalah kasab usaha dari seorang hamba. Yang mana hakikatnya kasab itu juga dari Allah juga gitu. Kasab itu dari Allah juga. Tapi kita nggak langsung ngomongin kayak gitu. Jangan kita, gua kan nyolong dari Allah juga, gua kan mabuk dari Allah juga, gitu. Tapi ada tadi harus kita nisbatkan kepada Allah, kepada diri siapa? Diri kita. Jadi kerjaan hamba itu juga ada penisbatan kepada seorang hamba, gitu. Jangan sampai semua dinisbatkan kepada Allah, apalagi yang buruk-buruk. Ujung-ujungnya dosa omongan dia sama dosanya, sama kemaksiatannya lebih besar dosa omongannya dia tuh. Hati-hati tuh ya. Ada nggak orang yang ngomong begitu tuh? Ada nggak? Ntar juga udah waktunya gue dapet taufik dan hidayah dari Allah, gue ke masjid, gue sholat, ngomong gitu tuh, hati-hati tuh. Itu paham Jabariyah namanya, yang manusia seperti kapas. Kalau dia nanti dapet taufik, dia ibadah. Dia belum dapet taufik, dia maksiat. Itu paham apa namanya itu? Paham Jabariyah. Kalau Mu'tazilah tadi apa Mu'tazilah? Manusia punya ikhtiar. Ikhtiar ini bikinan manusia. Wah, parah juga tuh. Manusia punya ikhtiar, usaha. Usaha itu bikinan manusia. Usaha bukan dari Allah. Itu paham Mu'tazilah. Hati-hati tuh. Ini kayaknya sepele nih. Ini yang kita pemahaman akidah kita, rukun iman yang keenam. Kita imanin bahwa takdir baik dan buruk itu semua dari Allah. Tapi harus perlu kita ketahui, ada yang dinisbatkan kepada Allah, ada yang dinisbatkan kepada hamba. Tuh, apa yang dinisbatkan kepada hamba? Adanya ikhtiar seorang hamba, yang mana pada hakikatnya ikhtiar itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak boleh kita nyatakan bahwa ikhtiar itu kita nggak ada sama sekali, gitu. Paham ya? Jadi jangan sampai kita yang ngomong gitu tadi tuh. Entar juga ada waktunya gue dapat hidayah, dapat taufik, gue berbuat baik, gue kebaikan, gue ibadah, gue sholat. Nah itu omongan itu dosanya lebih besar daripada dia nggak sholat. Paham gak ya? Dia ngomong begitu lebih besar dosanya daripada nggak sholatnya tuh. Jadi itu masalah iman kepada takdir baik dan buruk semua dari Allah. Apalagi jelas nanti ada yang buruk, kita untuk adab nggak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Tuh, adab tuh. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran menyatakan, Alladzi, Allah itu khalaqani, yang menciptakan aku, fahuwa yahdin. Allah yang menciptakan aku dan yang memberi petunjuk aku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini. Allah yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Itu kebaikan tuh. Kalau kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, Allah yang memberi hidayah kepada aku, Allah yang memberi makan kepada aku, Allah yang memberi minum kepada aku. Makan, hidayah, minum, kebaikan enggak? Kebaikan kita nisbatkan kepada Allah. Tapi ketika keburukan, Nabi Ibrahim mengatakan, wa iza maritu, kalau aku sakit tuh. Kalau aku sakit tuh. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam menisbatkan sakit seakan-akan dari dirinya sendiri tuh. Karena sakit bukan yang perkara baik, perkara jelek. Jadi perkara jelek jangan kita nisbatkan kepada Allah. Kalau di umum, tapi di majelis boleh. Di majelis boleh tuh. Jadi nggak boleh kita mengatakan nih, ini di depan ada guguk, bisa ada guguk.
Ada seekor anjing misalnya kita katakan, ini anjing juga ciptaan Allah. Nggak boleh tuh. Keburukan di umum nggak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Sebagai apa? Ta'adduban, adab. Adab. Karena adab tuh. Adapun di majelis kita boleh ngomong begini nih. Semua hakikatnya yang buruk-buruk juga Allah yang ciptakan. Sebagaimana Nabi Ibrahim tadi. Allah yang memberi hidayah kepada saya. Allah yang memberi makan saya. Allah yang memberi minum saya. Tapi giliran sakit bagaimana? Apabila aku sakit, tuh, sakit dari saya, bukan dari Allah. Padahal hakikatnya sakit dari siapa? Dari Allah, tapi ada adab Nabi Ibrahim alaihissalam. Sakit dari dia tuh. Jadi jangan kita nisbatkan yang buruk-buruk kepada Allah. Tuh. Ya. Ini gue nyari duit masih susah aja. Ibadah udah rajin, tapi masih kurang aja penghasilan gue. Masih nggak laku aja dagangan gue. Tuh, yang buruk-buruk jangan dinisbatkan kepada Allah, disebutkan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Mungkin ibadah saya kurang gitu. Mungkin sedekah saya kurang gitu. Jangan dinisbatkan kepada Allah. Itu aja mungkin ya. Yang penting tadi tuh. Omongan kita menganggap bahwa semua takdir dari Allah dalam hal keburukan itu lebih besar dosanya dari keburukan yang dia lakukan sendiri. Paham itu ya?